Ya, hari ini kita gilirannya berkunjung ke Bukit Uhud, di mana di bukit ini dulu terjadi pertempuran antara pasukan kafir dengan pasukan Rasulullah SAW, di mana salah seorang keluarga Nabi, yakni Hamzah, itu gugur di pertempuran ini. Ini adalah Bukit Uhud, dan ini adalah tempat di mana kemenangan yang hampir diraih pada akhirnya hilang karena diindahkannya perintah Nabi waktu itu untuk tidak turun gunung pada para pemanah yang diberikan tugas oleh Rasulullah dan berebut harta rampasan perang. Di kemenangan yang sudah di depan mata waktu itu pada akhirnya harus hilang karena tergiurnya pasukan-pasukan kaum muslimin kepada harta rampasan perang dan tidak dipatuhinya perintah dari Rasulullah Muhammad SAW untuk tidak turun gunung, karena pada akhirnya pasukannya Khalid bin Walid, sahabat yang waktu itu masih belum masuk Islam, mampu mengalahkan pasukan kaum muslimin. Jadi sejarah perang Uhud ini gimana, Pak Ustadz? Sejarah perang Uhud, Ya, Uhud ini adalah kejadian yang pahit buat umat Islam. pahit ya. Ya, pahit karena 50 pemanah yang ditugaskan Rasulullah untuk bertahan di Jabal Rumat, Jabal Rumat namanya. Ini ya, yang ini ya. Itu ya. Bukit ini ya. Nah, itu buat Jabal Rumat pertahanan kaum muslimin saat itu. Cuman mereka tidak taat dengan perintahnya baginda perintah Rasul baginda untuk tidak turun tidak turun selama selesai peperangan. Betul di bukit itu. Nah, jadi ketika orang-orang kafir sudah dipukul mundur sama Rasulullah, dikiranya kita sudah menang sebagai orang Islam. Padahal belum selesai. Padahal lagi diintai ada 200 tentara orang-orang berkuda Khalid bin Walid yang nunggu mereka itu turun ke bawah. Tapi nyata saja Khalid bin Walid waktu itu belum masuk Islam, masih kafir. masih panglima perang kaum Quraisy. Kaum kafir, betul. Dengan 200 tentara berkuda. 200 tentara berkuda dari kaum kafirin. Ini peperangan antara berapa orang lawan berapa orang? 700 melawan 3000. 700 pasukan kaum muslimin melawan 3000 kaum kafirin. 3000 kaum kafirin. Awalnya menang kita. Menang. Tapi karena dia nggak taat, mereka nggak taat, yang 50 orang itu. Yang 50 itu pasukan khusus ya? Iya, khusus. Sniper. Sniper, pemanah. Ini Jabal Rumat ini. Betul. Ini di gunung ini ya? Betul ini. Ini dulu setinggi ini nggak? Agak tinggi dikit. Ini. Karena banyak diinjekin Kalau orang. posisi Rasulullah waktu itu di mana? Di sini. Ya. Di seberang sini. Ya. Kalau pasukan Quraisy Dari sana. di sebelah sana, Ya. dari kota Madinah. Betul. Rasulullah di sebelah sini. Ya. Di sebalik Jabal Rumat ini ya. Betul. Oke. Jadi ini adalah pesan buat kita bahwa yang pertama, perintah tertinggi dari Rasulullah itu harus tetap dilaksanakan. Jangan tergiur oleh nafsu untuk menguasai harta. Itu kesimpulan itu di situ. Masya Allah. Ayo kita kirim salam. Baik. Dan ini adalah makam para syuhada. Assalamualaikum. Mari kita
kita sama-sama baca salam, baca doa buat para syuhada, mudah-mudahan keberkahannya kembali kepada kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya ahlad diyar. Ya ahlal diyar. Minal mu'minin. Minal mu'minin. Wal muslimin. Wal muslimin. Wa antum sabiqun. Antum sabiqun. Wa inna. Wa inna. Insyaallah. Insyaallah. Bikum. Bikum. Lahikun. Lahikun. Assalamu alayka. Assalamu alayka. Ya amman nabi. Ya Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Alaihi wasallam. Sayyidina Hamzah Hamzah bin Abdul Muttalib. bin Abdul Muttalib. Assalamu alayka. Assalamu alayka. Ya Mas'ab Ya Mas'ab bin Umair. bin Umair. Wa jazakallah Wa jazakallah anna wal muslimin. wal muslimin. Assalamu alaikum. Assalamualaikum. Ya syuhada Uhud. Ya syuhada Uhud. Allahumma Allahumma ajzihim azhim anil Islam anil Islam wa afdalal jaza wa afdalal jaza warfa darajatihim warfa darajatihim wa akrim maqamahum wa akrim maqamahum bi fadlika bifadlika wa karamika wa karamika ya akramal akramin ya akramal bi rahmatika birahmatika ya arhamar rahimin. ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Ini yang di sini berapa orang syuhada itu? 70 orang ya. Memang kita nggak tahu karena kan khawatir musyrik kalau di sini. Jadi kuburannya itu ya begitu aja. Ukurannya nggak ada cirinya ya. Cirinya ya diantaranya di sini paman Rasulullah. Kalau itu yang batu itu? itu ya, kuburannya. Oh, kuburnya itu. Nah di situ. Ada 70. Ya, cuman tempat-tempatnya di mana Sayyidina Hamzah. Itu ciri lah ya. Nah, ciri aja di situ. Itu ciri. Ya. Sayyidina Hamzah di sini. Ya, sama Mas Abid Umair, Abid Umair. sahabat Rasulullah. Abid Umair. Kalau yang itu, yang mimpin pasukan pemanah itu siapa? Abdullah bin Jubair. Abdullah bin Semuanya Jubair. di sini semua. Gugur Semuanya juga? Iya, semuanya di sini. Abdullah bin Jubair gugur juga. Gugur juga. Sini. Banyak di sini. Di sini makamnya rata dengan tanah. Betul. Jadi khawatir di apa? Jadi sesembahan. Hampir menjadi sesembahan. Sesembahan. Jadi di sini sudah diantisipasi oleh oleh syariat. Jadi tidak dibangun bangunan-bangunan yang besar-besar. Seperti Indonesia tidak dibolehkan Seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia udah megah banget ya. megah banget. Udah megah banget. Ini adalah Gunung Uhud yang terbentang, tandusnya luar biasa di sini. Nah, ini sepanjang ke sana, sepanjang ini adalah gunung yang dulu konon waktu peperangan, gunung ini menjadi gunung yang patuh taat kepada Rasulullah, karena ketika para sahabat dan Rasulullah naik ke atas, itu gunung ini sempat bergetar dan kemudian Rasulullah menyampaikan pesan bahwa orang-orang mulia sedang menaiki gunung ini, dan seketika gunung ini pun berhenti bergetar. Dan menurut riwayat ini adalah salah satu gunung yang nantinya akan ikut ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, menjadi saksi peperangan di Uhud ini. Ini adalah Jabal Rumad, di mana 50 para pemanah pilihan Rasulullah bertahan di atas dan meluncurkan busur-busur panahnya, meluncurkan anak-anak panahnya ke pasukan Quraisy. Jabal Rumad
tidak sependek ini. Karena kalau sependek ini ya gampang. Mudah berpikir seperti karena sering baik dan catatan waktu ini adalah tempat di mana pasukan Quraisy dulu datang dari Mekah. Dan ini adalah para pemanah yang naik ke bukit ini dulu, itu berjumlah 50 orang dari 700, dan sisanya 650 itu ada di bawah di sebelah sana. Bisa dibayangkan bagaimana kondisinya dulu, gersangnya luar biasa, tidak ada tumbuhan di gunungnya, di bukitnya sebelah sana. Masya Allah ya. Semoga ini bisa menjadi pelajaran buat kita bagaimana Rasulullah itu bertahan menegakkan syariat Islam, agar agama Islam berdakwah di kota Madinah selama 10 tahun dan menyebar ke seluruh penjuru dunia. Jadi Rasulullah itu di sini di kota Madinah itu berdakwah selama 10 tahun. Setelah sebelumnya di Mekah 13 tahun dan hijrah ke Madinah karena tekanan-tekanan dan ancaman-ancaman pembunuhan dari kaum kafir Quraisy di Mekah. Dan disinilah salah satu saksi bahwa terjadi peperangan yang luar biasa. Sedang lemah, Kaum Quraisynya ya, kuat. kaum Quraisynya memandang waktu lagi puasa pada lemah gitu ya, jadi diserang. Jabal Rumah, ini Jabal Rumah. Darah di karena